Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mefta Rizky Khurataini dengan NIM K43181039. Pada presentasi tema 3 embriologi tumbuhan ini, temanya adalah polinasi dan fertilisasi. Nah, di sini saya mengambil judul entomofili pada Syngonanthus mucogensis dan Syngonanthus curalensis. Sebelumnya, saya akan tunjukkan sumber jurnal yang saya gunakan atau saya jadikan referensi, yaitu jurnal dari Ramos et al. Dengan judul Pollination in Brazilian Syngonanthus eriocaulaceae species, Evidence for Entomophily instead of Anemophily. Jurnalnya ini tahun 2005, Journal Annals of Botany. Jadi, spesies yang diamati pada jurnal kali ini adalah Syngonanthus mucogensis dan Syngonanthus curalensis. Akan saya perkenalkan sedikit mengenai spesies ini. Spesies ini merupakan ordo Poales dan termasuk dalam famili Eriocaulaceae. Nah, ini merupakan habitusnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dia itu merupakan tanaman herbaceous dan terdistribusi berkelompok. Kemudian habitusnya seperti rumput-rumputan dengan tinggi 30-40 cm dari tanah. Daunnya tersusun roset seperti ini, terletak di bawah. Kemudian perbungaannya monoiceous atau bunga jantan dan bunga betina terletak dalam satu individu yang sama. Kemudian stamen dan pistil matang di daerah sentripetal atau daerah yang mendekati pusat kapitulum. Nah, seperti ini ya. Nah, tanaman ini berbunga di sekitar bulan Juni hingga Agustus. Nah, kemudian bunga Syngonanthus ini memiliki ciri khas berbau kemanisan atau berbau khas ketika memasuki fase berbunga. Bunga dari spesies Eriocaulaceae ini sangat terkenal sebagai bunga abadi karena dia tuh mempunyai kapitulum yang kecil, halus, dan keputihan dan tetap segar walaupun setelah beberapa waktu berbunga. Nah, oleh karena alasan tersebut, bunga ini banyak digunakan sebagai hiasan. Oke, sebelum memasuki pembahasan tentang polinasi, akan saya ulas sedikit mengenai beberapa cara penyerbukan atau polinasi itu sendiri. Nah, ada dua cara secara umum, yakni penyerbukan sendiri dan penyerbukan dengan bantuan. Penyerbukan sendiri ini terjadi apabila posisi antara stamen dan pistil itu memungkinkan. Bagaimana dimaksud? Yaitu apabila posisi stamen lebih tinggi daripada posisi pistil sehingga polen langsung dapat jatuh begitu saja di atas stigma. Kemudian penyerbukan dengan bantuan itu terjadi apabila posisinya tidak memungkinkan, yaitu apabila posisi pistil lebih tinggi dari stamen maupun beberapa alasan lain. Kemudian penyerbukan dengan bantuan itu ada dua jenis juga, yakni penyerbukan abiotik dan penyerbukan biotik. Kalau penyerbukan biotik itu bisa dari bantuan beberapa hewan seperti serangga atau entomofili dan bantuan dari hewan lain, mungkin seperti burung ataupun kelelawar yang disebut sebagai zoofili. Kemudian penyerbukan abiotik itu bisa dengan bantuan angin atau anemofili dan bantuan air atau hidrofili. Nah, pada penelitian-penelitian sebelumnya itu ada yang mengatakan bahwa pada famili Eriocaulaceae ini atau familinya Syngonanthus ini, dia itu penyerbukan atau polinasinya dengan anemofili atau angin. Namun ada juga yang mengatakan bahwa penyerbukannya itu dengan bantuan serangga atau entomofili. Nah, ini namun pada penelitian-penelitian terbaru itu dikatakan bahwa famili Maiaceae, Rapataceae, dan Siridaceae, nah ini ketiga famili ini juga termasuk dalam ordo Poales yang sering diidentikan dengan famili Eriocaulaceae ini karena dekatnya kekerabatan. Nah, itu menyatakan bahwa menyerbuk dengan bantuan serangga atau entomofili dikarenakan karakter morfologinya. Baik, saya akan memulai pembahasan mengenai entomofili pada spesies ini. Serangga tertarik datang pada bunga Syngonanthus mucogensis dan Syngonanthus curalensis ini dikarenakan terpikat oleh bau yang dikeluarkan, bau khas yang kemanis-manisan tadi. Nah, ada
3 tipe serangga yang datang. Yang pertama adalah polinator utama. Nah, ini biasanya dari golongan Diptera atau lalatan. Nah, ini yang banyak datang itu dari golongan Syrphidae dan Bombylidae. Nah, bisa dilihat pada gambar, akan saya jelaskan dulu, ini gambar B. Ini merupakan pistil yang sudah matang, ditandai dengan menguningnya dia, bagian stigmanya ditunjuk dengan gambar panah hitam. Kemudian gambar yang C itu atau yang bawah itu merupakan golongan Ordodiptera dari golongan Bombylidae yang datang, yaitu merupakan spesies Mythicomia sp. Jadi ini terlihat sedang melakukan pembantuan penyerbukan dan sedang mencari nektar. Kemudian polinator yang kedua itu adalah polinator tambahan atau polinator sampingan. Nah, pada spesies ini itu yang datang dari ordo Coleoptera dan Hymenoptera. Nah, pada gambar yang C bisa kita lihat ini, itu merupakan polinator dari ordo Coleoptera. Itu spesiesnya adalah Chrysomelidae. Ya, tentunya seperti ini, bisa dilihat pada kotak bawah yang pojok kiri. Kemudian gambar yang E itu merupakan polinator tambahan atau sampingan dari ordo Hymenoptera dengan spesies Halictidae sp. Nah, bisa dilihat dia itu sedang mencari makanan, sedang berburu nektar, dan ada polen yang tertempel pada kakinya, ditunjuk dengan panah berwarna hitam. Baik, bisa dilihat ya. Nah, yang ketiga adalah serangga non-polinator atau serangga yang datang hanya untuk mencari makan atau mencari nektar. Kemudian frekuensi kunjungan serangganya ini lebih intens pada Mucogensis dari Syngonanthus mucogensis daripada Syngonanthus curalensis. Itu dikarenakan karena Syngonanthus mucogensis dia itu mengeluarkan bau yang lebih khas. Oke, akan saya tunjukkan grafiknya. Nih. Ini merupakan grafik kunjungan serangga ya. Bisa dilihat yang atas merupakan grafik kunjungan serangga pada spesies Syngonanthus mucogensis, sedangkan yang bawah merupakan grafik kunjungan serangga pada spesies Syngonanthus curalensis. Nah, yang hitam itu, grafik hitam itu merupakan kunjungan serangga pada fase staminate atau pada fase benang sari. Sedangkan yang putih merupakan pada fase pistilet atau pada fase putik. Oke, berikutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana serangga tersebut melakukan polinasi atau persarian. Jadi awalnya serangga-serangga ini yang umumnya banyak dari golongan Diptera, dia itu terbang mengelilingi bunga. Kemudian setelah beberapa saat dia akan menurunkan kepalanya di tempat polen dan stigma berada atau di sekitar di bagian sentripetalnya kapitulum ini yang bagian tengah-tengahnya. Kemudian dia dengan proboscisnya dia itu mulai mengais nektar, dan dengan gerakan kakinya polen itu dapat menempel pada kaki seperti itu. Kemudian dalam jurnal ini disebutkan bahwa penyerbukan yang banyak terjadi yaitu dengan tipe geitonogami atau penyerbukan tetangga, di mana polen yang membuahi ovum itu berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu individu. Kemudian mengenai bukti dari anemofili atau penyerbukan yang dibantu oleh angin itu tidak didapatkan pada riset ini, dengan terbukti dengan tidak adanya polen yang tertempel pada alat yang khusus dibuat untuk memerangkap. Jadi pada penelitian yang telah dilakukan ini, researchernya itu memasang suatu alat. Nah, itu sudah disetting sedemikian rupa sehingga dapat mendeteksi apakah ada polen atau tidak yang terperangkap, dan hasilnya adalah tidak ada polen yang terperangkap dalam alat tersebut. Nah, akhirnya jika polinasi ini berjalan dengan baik dan berhasil, dia akan menyebabkan sebuah proses baru yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan ini terdapat pada ilustrasi yang tertampil pada layar, di mana
apabila polen berhasil jatuh di atas kepala putik, maka dia akan masuk melalui stilus atau kepala putik, kemudian di ovum. Apabila dia baik, maka berhasil membuahi ovumnya. Nah, akan menjadi biji yang berkembang dalam buah dan seterusnya hingga menjadi tumbuhan baru seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses polinasi atau persarian tidak harus selalu diakhiri dengan proses fertilisasi atau penyerbukan, karena juga tergantung dengan kualitas polen, kualitas stigma, dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi ini dapat bermanfaat baik buat saya maupun teman-teman secara umum. Saya menunggu dan mengharapkan pertanyaan dari teman-teman, saran ataupun masukan dari Ibu dosen pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.